Halo sobat, selamat datang kembali di channel Digivestasi. Ada yang pernah dengar kata Global Gateway dari Uni Eropa? Nah, Global Gateway ini digadang-gadang sob jadi saingan utama dominasi Cina dalam investasi global melalui inisiatif Belt and Road. Dibandingin openingnya panjang lebar, yuk kita cari tahu lebih lagi. Lewat program Global Gateway ini sob, ternyata Uni Eropa punya tujuan lain, yaitu mau menyaingi investasi Cina di seluruh dunia. Lagi pertemuan puncak di Brussels Februari kemarin, mereka berharap bisa mengumpulkan energi baru untuk mendorong kelanjutan proyek ini. Tentunya ini bukan langkah yang sederhana ya sob, karena Uni Eropa membuka pintu bagi dunia lewat inisiatif Global Gateway, di mana ini mengarahkan investasi ke negara-negara berkembang dan di pertemuan puncak ini juga menjadi ajang inventarisasi, memupuk motivasi, serta mendiskusikan ide-ide proyek baru yang akan menjadi tonggak penting dalam investasi internasional. Sampai sekarang, Beijing sudah mengalokasikan dana sekitar 900 miliar euro atau setara dengan 15.000 triliun rupiah untuk investasi dan proyek infrastruktur di seluruh dunia selama 10 tahun lewat inisiatif Belt and Road atau yang sering didengar sebagai Jalur Sutra Baru. Nah, yang uniknya, Uni Eropa punya pendekatan yang lain. Mereka berencana menginvestasikan 300 miliar euro atau sekitar 5.000 triliun rupiah saja di 2027 dan hanya melibatkan 60 negara mitra. Berbeda dengan Cina yang sudah melibatkan 151 negara dalam inisiatif pembangunan mereka. Satu hal yang perlu diingat juga sob, Uni Eropa nggak cuma fokus sama proyek transportasi dan infrastruktur seperti yang dilakukan Cina. Mereka maunya menginvestasikan dananya mereka dalam proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di berbagai bidang, termasuk energi, kedokteran, dan pendidikan. Sebagai contoh, proyek besar pertama dari Global Gateway adalah membangun fasilitas produksi vaksin di beberapa negara di Afrika lagi 2022. Dalam pertemuan puncak di Brussels Februari lalu, kepala negara dan pemerintahan Uni Eropa serta negara mitra juga menandatangani perjanjian tambahan yang akan memperkuat kerjasama ini. Seperti Sheikh Hasina, Perdana Menteri Bangladesh, yang menandatangani proyek pembangunan sarana energi terbarukan dengan dana dari Uni Eropa. Sedangkan Tran Hong Ha, Wakil Perdana Menteri Vietnam, berkomitmen untuk menghijaukan industri energi. Tapi nih, yang jadi perhatian juga sob adalah bagaimana pengaruh Cina tetap penting dalam inisiatif Eropa ini. Ternyata beberapa perusahaan besar Eropa seperti Siemens, Volvo, Alstom, dan Maersk punya kepentingan bisnis di Cina. Selain itu, perusahaan raksasa energi Portugal, EDP, dan pelabuhan Antwerpen yang diwakili Cina di Dewan Penasehat. Jadi, walaupun Uni Eropa pengen banget bersaing sama Cina, hubungan bisnis harus tetap terjaga. Tapi menurut kamu sob, apakah Eropa bisa menyaingi Cina? Coba tulis pendapat kamu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan sobat untuk terus mengikuti video kami selanjutnya di channel Digivestasi. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.